Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023, terutama yang akan berjuang di jalur tulis SNBT. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas peluang-peluang untuk bisa lolos di prodi-prodi SNBT ITS tahun 2023. Datanya resmi saya ambil dari SNBMP berupa kuota tahun ini dan juga peminat tahun lalu untuk kemudian bisa saya buatkan keketatan prodi-prodi mana prodi yang paling ketat, paling tinggi persaingan, dan juga mana prodi yang masih bisa longgar persaingannya. Nah, berikutnya saya juga akan menampilkan terkait dengan skor-skor UTBK yang dibutuhkan untuk bisa lolos SNBT terutama di ITS. Untuk itu terus ikuti video berikutnya. Baik, saya akan menampilkan data ini ya berupa tabel perbandingan bagaimana persaingan ITS tahun lalu di jalur SNMPTN dan SBMPTN. SNMPTN 2022 kuotanya itu 1189, pendaftarnya 12.120, sehingga yang bisa dipastikan gagal itu 10.000 lebih ya, 10.931, hampir 11.000. Di jalur tulis SBMPTN 2022 itu kuotanya hampir mirip 1.646, tapi pendaftarnya berlipat ganda, hampir dua kali lipat, 19.778, sehingga yang bisa dipastikan gagal itu 18.132. Nah, bagaimana dengan tahun 2023? Yang pasti kuotanya naik ya, menjadi 1.907. Yang belum tahu pendaftar SNBT di ITS itu berapa. Tapi asumsikan seperti tahun lalu, maka bakalan ada 18.000 sekian calon mahasiswa yang gagal atau tidak diterima. Untuk itu, teman-teman, saya berikan sebuah data supaya dijadikan sebagai alat rujukan atau pertimbangan untuk memilih prodi, sehingga teman-teman masih punya peluang lolos di SNBT tahun 2023. Nah, saya akan mulai kelas pertama, berisi prodi-prodi yang paling ketat persaingan. Satu, teknik informatika. Ini legend di ITS, selalu peminatnya ribuan. Padahal kuotanya 81. Peminatnya 2564. Sehingga angka keketatannya 3,16. Ini peluangnya hanya 3% saja. Nomor dua, teknik pangan ini luar biasa. Di beberapa kampus teknik pangan ini banyak peminatnya. Kuotanya hanya 12, tapi yang mendaftar 339. Keketatan 3,54. Nomor tiga, arsitektur. Ini juga prodi legend di ITS. Kuotanya 36, peminatnya 927, sehingga keketatannya 3,88. Nomor 4 ada sistem informasi, kuota 57, peminat 1358, sehingga keketatannya 4,2%. Dan nomor 5 adalah manajemen bisnis, ini dulu dimasuk seshum, sekarang bisa bebas, siapapun bisa pilih ya, kuotanya 36, peminatnya 787, keketatannya 4,57. Klaster 1 masih dihuni prodi-prodi yang di bawah 5% peluangnya. Ini sangat kecil sekali peluangnya. Untuk itu teman-teman persiapkan diri dengan matang kalau memang mengincar prodi-prodi yang ada di kelas tersebut. Masuk di kelas kedua ada teknik sipil, kuota 54, peminat 1108, keketatan 4,87, masih 4% ya. Kemudian teknik industri, kuotanya lumayan banyak sebenarnya 60, tapi peminatnya juga bertambah banyak, 1.225, sehingga angka keketatan 4,9, hampir 5%. Nomor 8 ada teknik komputer, kuotanya hanya 24, peminatnya 478, keketatan 5,02. Kemudian ada teknologi informasi, kuotanya hanya 24, tapi peminatnya 470, keketatannya di angka 5,11. Nomor 10 ada teknik biomedik, hanya 24, kuotanya peminatnya 396, sehingga keketatannya di 0,06. Fase kedua juga masih dihuni prodi yang tinggi sekali persaingannya. Peluangnya hanya 4, 5, 6% saja. Dan itu angka yang sangat kecil ya. Peluang untuk di bawah 10% itu sangat kecil. Butuh latihan yang keras, kerja yang optimal untuk bisa menembus prodi-prodi ini karena persaingannya tinggi sekali. Di kelas ketiga ada perencanaan wilayah kota PWK, kuota 51, peminat 836, keketatan 6,10. Kemudian ada teknik lingkungan, kuota 39, peminat 622, keketatan 6,27. Nomor 13 ada statistika, kuotanya lumayan besar ini 60, tapi peminatnya juga pertama besar 867. Keketatan di angka 6,92. Nomor 14 ada DKV, desain komunikasi visual, kuotanya 48, peminat 562. Sehingga angka keketatannya 8,54. Nomor 15 ada teknik kimia, kuotanya sangat besar 60, peminatnya 698. Keketatannya 8,60. Di kelas ketiga ini sudah mulai bergeser agak besar, tapi masih di bawah 10 ya, di 6, 8% saja.
peluang untuk bisa lolos karena memang kuotanya dan peminatnya ini selisihnya besar sekali sehingga angka persaingannya menjadi sangat ketat. Di kelas keempat ada sains aktuaria. Ini belum lama muncul tapi sudah menjadi prodi yang banyak digandrungi. Hanya 36, peminat 418, keketatan 8,61. Teknik lepas pantai, kuotanya 12, peminat 138, keketatan 8,70. Nomor bersyarat teknik elektro, kuotanya lumayan 72, peminat 809, keketatan 8,90. Kemudian teknik fisika, kuotanya sama 27, peminatnya 299, keketatan 9,03. Nomor 20 ada teknik mesin, kuotanya 72, peminatnya 757, keketatannya mendekati 10% ya, di angka 9,51%. Nah, di klaster keempat ini sudah mulai mendekati angka 10% peluangnya. Tapi angka 8, 9 ini masih cukup riskan. Teman-teman harus benar-benar menyiapkan strategi yang matang ya untuk bisa tembus di prodi-prodi ini. Di kelas kelima ada teknik perkapalan, kuota 36, peminat 321, keketatan 11,21. Kemudian ada matematika, kuota 80, cukup besar ya, peminat 676, keketatan 11,83. Nomor 23 ada desain interior, kuotanya 36, peminat 269, keketatan 13,38. Nomor 24 ada teknik material, kuota 60, peminat 407, keketatan 14,74. Dan nomor 25 ada teknik transportasi laut, kuotanya hanya 15, peminatnya hanya 100, keketatannya 15%. Jadi ini sudah mulai agak longgar di angka 11, 13, 14, dan 15% peluangnya. Langsung ke 6 ada teknik geomatika, kuotanya 39, peminat 257, keketatan 15,18. Kemudian ada studi pembangunan, ini dulu di klasternya prodi-prodi sosum, kuotanya 41, peminat 248, keketatan 16,53. 28, prodi kimia, kuotanya sangat besar 80, peminatnya 473, keketatan 16,91. Kemudian ada teknik sistem perkapalan tapi yang double degree ya, biasanya dari negara Jerman, kuotanya hanya 18, peminat 101, keketatan 17,82. Nomor 30 ada desain produk industri, kuotanya 36, lumayan, peminatnya 199, keketatannya 18,09. Nah ini teman-teman sudah bergerak angka keketatan di atas 15%. Ini cukup menjanjikan ini prodi-prodi dibandingkan yang tadi di kelas 1 sampai 5. Kelas ketujuh ada biologi, kuotanya lumayan banyak, 48, peminat 247, keketatan 19,43. Kemudian teknik sistem perkapalan, kuota 42, peminat 210, keketatan 20,005 seperlima ya peluangnya. Nomor 3 ada teknik kelautan, kuotanya 36, peminat 178, keketatan 20,22. Berikutnya teknik fisika, kuotanya cukup besar 60, peminatnya hanya 213, sehingga angka persaingannya 28,17%. Dan di prodi fisika itu sendiri, kuotanya lumayan besar di 80, peminatnya 221, keketatannya di angka 36,20%. 36 ini angka yang sangat besar untuk sebuah peluang. Untuk itu teman-teman bisa menjadikan salah satu rujukan. Berikutnya ini prodi baru ya di ITS ada teknik telekomunikasi, kuotanya 24, teknologi kedokteran, kuotanya 36, dan sains analitik instrumen kimia, kuotanya 18. Ketiganya ini prodi baru, bisa jadi dicoba atau bisa jadi teman-teman punya peluang yang lebih tinggi untuk bisa lolos karena ITS membuka prodi-prodi baru, terutama ini ada teknologi kedokteran, hanya 36 kuotanya. Kita lihat nanti peminatnya berapa. Tapi paling tidak teman-teman menyiapkan diri dari sekarang secara optimal untuk bisa menyelesaikan jalur tulis atau SNMPTN. Baik, mungkin ini sementara video yang bisa saya kupas. Kurang lebih mohon maaf. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.